Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang kembali di channel Asyja 313 Mas yang bersahabat tanpa manfaat. Oke, kenapa sih kita harus menjadi konten kreator? Buat yang kamu belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu deh. Kita akan kasih alasan kenapa kita harus menjadi seorang konten kreator. Oke, buat kamu ya yang masih bingung untuk menjadi apa di tahun 2020 ini, pekerjaan apa yang enak nih buat kamu ya, tanpa kita harus keluar rumah, tanpa harus kita mengeluarkan banyak modal, dan kita bisa kumpul dengan keluarga, maka jawabannya adalah kita menjadi seorang konten kreator guys. Oke, untuk menjadi konten kreator, hal yang paling enak adalah kita karena fleksibel guys. Oke, sebagai kita menjadi seorang konten kreator, kita mempunyai pilihan waktu guys. Kita bisa bebas menentukan kapan kita harus mengupload video, kita harus membuat video. Kita tidak terikat jam kerja guys. Itu adalah hal yang paling enak ya guys menurut Aris, karena kita tidak terikat oleh kewajiban waktu tertentu guys. Misalkan kita menjadi seorang pekerja kantoran, kita harus bekerja dari jam 7 sampai mungkin jam setengah 4, ataupun mulai jam 8 sampai jam 5 sore kita harus berada di kantor guys. Tapi untuk kita menjadi seorang content creator, kita fleksibel, kita bisa mengupload video kapan saja, tapi diusahakan nih sehari kita harus mengupload minimal 1 video. Syukur-syukur satu hari kita bisa mengupload 3-5 video guys. Brutal konten, kita bisa membuat video secara fleksibel. Yang kedua adalah tanpa modal. Oke guys, untuk menjadi seorang content creator bukan tanpa modal ya guys. Sedikit modal yang kita gunakan, kita perlu punya HP ya guys. Kita HP yang kita perlu aja, yang kita gunakan, yang kita punya kita gunakan aja guys. Kita nggak perlu untuk mengupgrade alat-alat kita dulu guys. Kita gunakan dulu seadanya yang kita punya, karena sekarang kita di tahun 2020 ini kebanyakan udah punya HP ya guys. Buat yang belum, semoga cepat punya HP guys. Oke, tanpa modal di sini kita bisa manfaatkan modal yang sudah ada. Misalnya kita sudah punya HP, kita punya kuota ya guys, kita gunakan aja. Kalau untuk berjualan ya, kita harus mempunyai modal yang banyak untuk membeli barang-barang yang akan kita jual. Nah, untuk menjadi konten kreator, tanpa kita mempunyai modal pun ya, kita bisa menjualkan produk-produk orang lain ya, bisa melalui affiliate guys. Oke, untuk menjadi affiliate kita bisa gratis tanpa modal ya guys. Kita hanya butuh membuat konten, dan kita bisa menautkan keranjang kuning, dan kita menautkan link affiliate kita guys. Oke, tanpa kita punya produk, modal yang banyak, kita bisa menjual produk-produk, bahkan kita bisa menjual mobil guys yang terbaru ya guys. Dan kenapa kita harus menjadi konten kreator di tahun 2025 ini adalah konten adalah aset ya guys. Kenapa begitu? Karena jika kita bekerja, kita akan mendapatkan uang ya guys. Tapi kalau kita tidak bekerja, kita mungkin tidak dapat uang ya guys. Kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak dapatkan uang. Kecuali kalau para pensiunan ya, yang dijamin oleh negara, kita bisa dapat uang walaupun kita tidak bekerja guys. Tapi itu harus bekerja minimal kurang lebih 10 tahun kita baru bisa mendapatkan pensiunnya guys. Tapi kalau kita kerja di kantor, mungkin kita kalau sudah bekerja tidak dapatkan uang. Nah, berbeda dengan menjadi seorang konten kreator, konten yang kita upload ya di media sosial, mungkin kita bisa menjadi seorang YouTuber, kita bisa mendapatkan uang dari orang lain yang kita menonton video kita guys. Mungkin dari affiliate, YouTube affiliate ya. Kita sudah lama mengupload, tahu-tahu ada yang check out di video lama kita. Udah mengupload video dari 1 tahun yang lalu, orang masih menonton, maka kita bisa mendapatkan cuan dari video kita guys. Jadi itulah enaknya kita menjadi seorang konten kreator, karena walaupun kita tidak bekerja, kita pasti bisa mendapatkan passive income dari konten-konten yang kita sudah upload ya guys. Oke, ada lagi yang mau menambahkan yang
ingin menambahkan kenapa kita menjadi seorang konten kreator atau afiliat ataupun juga YouTuber, silahkan ketikkan di kolom komentar. Next, kita bahas apa lagi ya? Silahkan ketikkan di kolom komentar. Kita tadi sudah membahas tentang kenapa kita harus menjadi seorang konten kreator. Semoga sukses ya guys. Semoga menjadi konten kreator yang berkah dunia akhirat, yang bisa memberikan konten-konten yang mengedukasi, yang menghibur. Jangan kita menjadi seorang yang menjadikan konten kita menjadikan penyesalan di hari nanti guys. Jadi buat kamu pesenaris ya, kita harus buat konten yang bermanfaat, yang bisa mengedukasi, yang bisa menginspirasi, yang bisa memberikan kita cuan, memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat aja guys. Oke, jangan kita hanya mengejar viral, tapi kita mengesampingkan moral. Jadi jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah meninggal nanti. Kita tinggalkan uh, amal jariah kita guys, agar selalu mengalir ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang mendoakan. Oke, semoga kita sukses dan bahagia dunia dan akhirat, dan kita menjadi seorang content creator ya. Kita harus membangun personal branding kita guys. Jika kita sudah mempunyai personal branding yang kuat, maka kita akan semakin mudah untuk mendapatkan endorse, kita mendapatkan cuan, kita mendapatkan kerjasama dari brand-brand atau orang lain, kita akan lebih dihormati, kita akan lebih dikenal oleh orang lain. Nah, itulah enaknya kita untuk menjadi seorang content creator di tahun 2025 ini. Kita ambil HP kita rekam, jika ada yang meremehkan, kita jadikan sebagai motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Kita perbaiki personal branding kita buat video yang bermanfaat, kita buat video yang konsisten, kita buat video yang mengedukasi, yang menghibur, yang bermanfaat untuk kita dan orang lain, dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu video kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, harus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di video yang lainnya yang lebih baik dan bermanfaat lainnya. Dan masih dalam suasana Idul Fitri ya, Syawal, harus minta maaf ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Subscribe, like, and comment. Dadah. See you next time. Semoga kita bisa bertemu di video yang lain selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.